berkaitan dengan interpretasi. Ya, interpretasi. Kalau Ramdhani melihatnya apa interpretasi itu? Pelaksanaan kebijakan yang ada, Pak. Apakah sudah sesuai antara pelaksanaan dengan kebijakan antara dengan aturan yang sudah dibuat? Kayak petunjuk teknisnya, Pak. Kan dalam pelaksanaan Kampung KB harus sesuai dengan petunjuk teknis yang dikeluarkan. Contohnya apa? Seperti data penduduk yang akurat, daerah-daerah yang menjadi prasyarat, daerah-daerah yang menjadi syarat wajib dalam pembentukan Kampung KB, dan banyaknya penduduk miskin di daerah tersebut, Pak. Baik, terima kasih Pak Didi. Izin Pak Dr. Arifin. Ya, silakan Pak. Ini yang saya banggakan ya, peneliti Weni Farida, Desi, siapa lagi di situ? Semoga sehat selalu dan sukses. Ya, Ramdhani, coba kita lihat ya di bab 5 itu, hasil penelitian dan pembahasan. Nah, ini sistematika yang kamu gunakan merujuk kemana nih? Di bab 5 hasil penelitian ya, Pak? Ya. Soalnya Bapak lihat tumpang tindih sekali nih. Jadi mau membahasnya juga syukurlah tadi Pak Dr. Arifin sudah membedahnya ya. Jadi Bapak tinggal menata sistematikanya aja nih. Tolong yang di samping-samping jangan berisik, Pak. Ya, Pak, mohon maaf, Pak, sudah saya bilangin, Pak, untuk tidak berisik. Oke, ya, tolong tenang dulu ya. Banyak kayaknya Siap, supporter kamu nih. Lumayan, Pak, lumayan banyak, Pak. Selanjutnya masalah penilaian. Pak Arifin, bagaimana Pak Arifin? Lalu keputusannya ini bagaimana, Pak? Kalau keputusan saya rasa kita luluskan. Oke, Pak. Namun Pak diperbaiki Arifin, dulu, nanti kita kasih nilai. Ya. Oke, baik. Berarti sudah memenuhi lah ya? Ya. Sudah memenuhi. Cuman ya tadi itu masih ada PR catatan-catatan tadi ya, yang dari Pak Arifin dengan Pak Denny. Pak Denny, bagaimana Pak Denny? Ya, setuju saya diluluskan. Pak Didi, silakan. Oke, baik ya. Dengan mengucap syukur alhamdulillah kedua pengunci meloloskan saudara ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel CSIS, Contoh Skripsi Ilmu Sosial, bersama saya Didi. Baik, hari ini lega rasanya ya. Saya secara pribadi sebagai pembimbing ya merasa lega karena sudah mampu mengantarkan mahasiswa atas nama ya Ramdhani Zulkarnain Awadi lulus untuk mempertahankan skripsinya dengan judul Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana di Desa Angan Tambawang dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Oke, seperti video sebelumnya yang Anda lihat ya, saudara peneliti Ramdhani ya sudah selesai dan dinyatakan lulus oleh tim, dan ya pokoknya sudah lulus lah gitu ya. Jadi
Pada hari ini saya ingin mereview hasil dari sidang skripsi kemarin ya. Di antaranya yaitu, baik, mari kita mulai. Oke, baik, di identifikasi masalah ya. Jadi kemarin saran dari tim penguji ya berkaitan dengan identifikasi ini adalah permasalahan ini adalah permasalahan dengan kajian kebijakan publik ya. Jadi harus ditunjukkan bahwa memang masalahnya itu adalah berkaitan dengan program studi. Lebih jelasnya adalah berkaitan dengan kajian ya, kajian masing-masing ya. Jadi kebetulan saudara peneliti ini kajiannya adalah kebijakan publik, sehingga di identifikasi masalah itu harus memunculkan hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah kebijakan publik. Nah, gitu ya. Oke, lalu kemudian ya ini ya, kalau di identifikasi kemarin sudah bagus ya, sudah menunjukkan angka, maksudnya data fakta realitanya terdapat 185. Jadi dengan yakin menunjukkan bahwa realitasnya seperti itu secara data ya. Oke, lalu selanjutnya, nah ini ya masukan ya kemarin dari tim bahwa undang-undang ini kan terlalu tinggi ya, pasti ada turunannya. Yang kemarin sebenarnya sudah didapatkan adalah petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis ya, sehingga nanti sebaiknya di fokus ini selain undang-undang itu juga harus dinarasikan bahwa penelitian ini juga menggunakan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya gitu ya. Oke. Selanjutnya ini mungkin salah ketik aja kali ya. Jadi kalau penulisan itu untuk rumusan nggak usah di enter ya, langsung aja dilanjutkan di paragraf atasnya. Lalu kemudian untuk tujuan penelitian, nah ini saran dari tim kemarin bahwa memang tujuan itu kan memang sebagai landasan output dari penelitian ya, sehingga di sini yang harus muncul adalah output penelitian ya, jadi bukan output program. Peningkatan kualitas hidup itu adalah output program ya, program Kampung KB itu. Padahal di penelitian kita ini biasanya bukan biasanya, memang yang bisa kita sarankan adalah output penelitian ya, berkaitan dengan ide, gagasan, saran yang konstruktif agar kebijakan itu dapat terimplementasi dengan baik. Nah, jadi mungkin nanti tolong dinarasikan kembali ya berkaitan dengan ide, gagasan yang ingin disarankan oleh peneliti itu di tujuan penelitian di sini ya. Oke, baik, itu di bab 1. Mari kita lanjutkan di bab 2. Oke, baik. Di bab 2, catatan dari tim kemarin adalah alur pikir penelitian ya. Alur pikir penelitian itu memang susunannya itu mulai dari yang paling atas itu adalah tema ya. Lalu kemudian di bawahnya itu masalah ya. Lalu kemudian di bawahnya itu ada
teori, lalu kemudian di bawahnya itu ada output penelitian yang mengacu kepada tujuan penelitian. Oke. Sehubungan dengan implementasi kebijakan ya, sebenarnya ya, karena implementasi kebijakan itu lalu kemudian yang harus muncul di situ adalah kebijakannya apa. Nah, di sini belum muncul ya. Baru tema, lalu kemudian masalah dan teori. Sebaiknya kanan dan kiri ini menyandingkan antara kebijakannya dengan teori yang dipakai gitu ya. Jadi nanti bisa diformulasikan kembali bahwa yang paling atas itu nanti adalah temanya, kemudian bawahnya itu adalah masalah, lalu kemudian di bawahnya kanan dan kiri ini bisa sebelah kiri kebijakannya, lalu kemudian sebelah kanan adalah teorinya. Baru yang terakhir ini adalah outputnya ya, output. Seperti yang ada di tujuan penelitian bahwa output ini adalah hasil dari penelitian ya, artinya ini output penelitian, jadi bukan output program. Mengarah kepada gagasan tadi ya, gagasan yang sudah dianalisis dengan teori itu, lalu kemudian gagasan dan ide itulah yang lalu kemudian akan disampaikan kepada pihak user bahwa pelaksanaannya agar ya prosesnya implementasi ini menjadi baik, temuannya adalah dengan ini. Nah gitu ya, jadi nanti tolong dinarasikan lagi untuk outputnya ini. Oke, lalu kemudian di bab 3. Oke ya, baik. Di bab 3 ini metodologi ya sudah oke lah ya. Jadi kemarin memang tidak ada tidak ada masukan ya, dan formatnya sudah sesuai gitu ya, metodologisnya mulai dari panduan yang ada di fakultas, lalu kemudian juga tentang metodologinya, baik itu dari buku-buku metodologi itu sudah mencakup semuanya ya. Oke ya, syukur alhamdulillah tidak ada perbaikan yang berarti dan ini lewat gitu ya. Jadi tidak ada yang perlu dirubah di bab 3. Oke, bab 4 juga begitu ya. Tidak ada catatan ya dari tim kemarin dalam sidang skripsi itu ya. Cuman ada penguji yang melihat bahwa ada lembaran yang kosong ya, ada lembaran yang kosong itu tidak terisi ya, karena gambar ya. Jadi gambar itu serba nanggung gitu, kalau dinaikkan dia terpotong, lalu kemudian kalau diturunkan nanti ada space yang lebar gitu di atasnya. Jadi solusinya adalah Anda harus menambahkan narasi kembali ya, agar space yang kosong itu di lembaran itu terisi gitu ya. Kemarin catatan dari tim itu ya. Oke, di bab 4, lalu kemudian kita di bab 5 ya. Di bab 5 kemarin ada catatan dari penguji juga ya, yaitu pembahasan lebih ke arah pada kegiatan unit lembaga ya. Jadi kan ada faktor organisasinya ya, jadi lebih mengarah kepada kegiatan-kegiatan yang ada di unit-unit organisasi itu ya, karena itu yang bagus untuk diangkat dan dianalisis tentang kegiatan-kegiatannya di sana. Jadi kurang mengarah kepada unit-unit yang ada di lokasi penelitian ya. Oke, baik itu ya di bab 5. Mari kita lanjut di bab 6. Oke, tidak ada catatan dari penguji ya. Sudah betul tulisannya, jadi bab 6 itu penutup dan simpulan ya. Jadi bukan kesimpulan, ini sering sekali salah. Kalau di pedoman kami di fakultas itu bukan kesimpulan ya, tapi simpulan.
Oke, baik. Itu yang apa namanya bisa saya sampaikan tentang review sidang ya, sidang skripsi Ramdhani yang sudah berlangsung beberapa hari yang lalu dan sudah berhasil dipertahankan dan tim menyatakan lulus ya. Oke, saya ucapkan selamat ya, semoga dengan kelulusan ini menjadi bekal Anda ya kedepannya untuk berkiprah lebih luas lagi di masyarakat ya, dan semoga ilmu yang kami berikan ya juga bermanfaat ya, mengiringi langkah kegiatan dari si peneliti ke depannya. Oke, baik. Jadi semoga ini juga menjadi pembelajaran ya buat mahasiswa-mahasiswa yang lain ya, baik di universitas kami maupun di universitas lain ya, yang semangat ya, yang penting semangat aja apapun kondisinya ya. Semoga dengan mempelajari pengalaman dari teman-teman yang sudah baik seminar ya ataupun bimbingan atau bahkan sidang ini bisa memberikan semangat kepada Anda semua untuk segera menyelesaikan skripsinya. Oke, baik gitu ya. Tetap semangat ya. Semoga sehat semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video review skripsi selanjutnya.